Jadi roller coaster itu yang paling menarik buat Darren. Ya, Oke. kita sempat naik perahu juga. Sampai ke Italia. Ya, Yang enggak, kalau roller coaster yang pakai kita maksud di Darren ini pasti yang roller coaster yang biasanya kalau di Dufan itu modelnya kayak ada ulet bulu. Iya, bener. ya, yang jujur kemarin tuh ikan roller coasternya. Ikan pufferfish gitu. Memang senang akuntansi. Iya. Matematika aman. Ya, Aman. membaiklah Pak. Dari kelas 10 mah membaik. Oh, mau ke stan. Nah, ini juga kalau ada jalan tol tanpa tes mau. Course. Pasti. Siapa tahu gitu. Siapa tahu Pak Jokowi nonton. Salam sejahtera, salam serviam. Ini perjumpaan pertama kita di Meja Guru. Banyak persoalan bisa diselesaikan di Meja Guru. Hari ini saya punya persoalan dengan 3 siswa dan siswi SMA Sant'Angela. Di sebelah kiri saya ada siapa nih? Boleh? Hai semuanya, nama aku Abigail Habeahan, kelas 12. Abigail Habeahan, kelas 12. Biasa dipanggil? Emi. Ebi. Halo semuanya, nama aku Dustin Irenus Cordias Panggabean, biasa dipanggil Dustin. Kelas 12 juga. Halo, nama aku Darren Sunarjo, atau bisa dipanggil Darren, kelas 12. Iya. Persoalan apa yang ada di ketiga siswa-siswi hari ini? Walaupun tampaknya ganteng dan cantik, tapi mereka tetap punya persoalan. Ya, persoalannya adalah mereka bukan baru ya. Sebetulnya udah beberapa waktu lalu mendapatkan predikat World Champion choir di Tokyo, TICC lebih tepatnya. Hari ini saya mau ajak cerita-cerita pengalaman mereka dari mulai persiapan sampai ke Tokyo. Mereka berlomba atau bertanding melawan tim choir seluruh dunia. Seru ya? Seru banget. Tolong ceritakan dulu, mulai dari siapa terserah atau mau langsung bareng-bareng boleh ya. Dan kebetulan sebelum kita membuat konten ini mungkin sekitar 3 tahun atau 2 tahun lalu ya. Kelas 9. Kelas 9 3 tahun yang lalu kita pernah bikin podcast juga. Tapi itu ceritanya tentang perjalanan tim choir mereka ini yang namanya SAC, Sant'Angela Choir, ke Tolosa, Spanyol ya. Ya, betul. Nah, hari ini mereka sudah kelas 12 dan mereka punya pengalaman lagi di Tokyo. Menarik sekali, akan banyak yang kita kupas sampai tuntas. Mau cerita dari siapa dulu pengalaman kalian dari mulai persiapan di Bandung sampai akhirnya mendarat di Tokyo? Silahkan ceritakan apapun. Dari mulai Darren ya. Bisa diceritain sih, cuman in general itu ya pasti awalnya ada takut-takutnya juga ya. Latihan tuh apalagi aku kalau belajar lagu tuh nggak terlalu. Jadi ada beberapa lagu yang benar-benar di satu bagian tuh stuck kayak sampai berbulan-bulan gitu. Kalau misalnya ada frustrasi juga kadang-kadang tuh. Nah, tapi lama-lama juga karena kita kan persiapannya panjang, jadi aku ya udah trust the process aja. Akhirnya juga bisa sendiri gitu. Sama juga seneng sih jujur latihan, apalagi pas latihan intensif gitu. Itu pas liburan habis ujian ya. Kenaikan kelas Ya. Bulan Juni atau Juli awal ya. Ya benar-benar setiap hari latihan sampai 4 jam gitu. Dan capek sih capek, cuman senang juga gitu bisa ketemu teman-teman SAC tiap hari gitu. Ya jadi hahi aja gitu ke sekolah tuh. Apalagi Ya buat yang belum tahu, latihan vokal itu sejam aja udah capek ya. Apalagi nih 4 jam. Latihan vokal 4 jam. Kalian waktu itu bawa berapa lagu sih yang dipelajari? Berapa? di kategori A2 itu ada 4 lagu. Di kategori folklore 3 lagu. Sama buat Grand Prix itu kita ada tambahan 1 lagu. Sama ngambil salah 1 lagu dari yang kategori A. Oke, jadi SAC itu ke Tokyo membawakan atau ikut ke 3 kategori. Kategori folklore itu membawakan lagu tradisional. Kalau saya artikan secara langsung gitu. Lalu ada yang Grand Prix-nya
Satu lagi A2. A2 itu untuk kategori usia 18 tahun ke bawah. Iya. Betul ya. Nah itu ada berarti 4 lagu yang dilatih. Untuk yang Children's Choir 4 ya. 4 lagu yang dilatih. Yang saya lihat sih Tak Tong Tong, Oh itu favorit. Folklore ya. Ya, Tapi ikut nyanyi. saya enggak. Oh enggak ya. Nah, ada juga yang liriknya tuh Maisan yang kayak Nah, itu baru sih. Yang Welva kayak nangis. Maisan. Iya, Itu kan? benar. Itu Children's Choir yang A2. Choir ya, itu ya. Itu judulnya apa sih sebetulnya? Marriage English. Marriage. English. Itu memang kehilangan anak ceritanya. Tentang Maria. Spesifiknya tentang Maria. Yesus disalib itu dari sudut pandangnya Maria. Kehilangan anak kan bener ya. Berarti membawakannya benar-benar bagus karena saya tonton tuh memang mengekspresikan seperti seorang ibu yang kehilangan anak di situ kan. Sampai dia dipegangin dari belakang, Ya. gitu kan. Dan kalau yang kalian laki-laki itu ada berapa orang penyanyinya? 3 orang. Cuma 3. Tapi suaranya keluar banget. So, Yang saya lihat dari video nih, nggak tahu kalau di sana dengan 3 orang itu nggak tahu kalau konduktor ikut nyanyi atau enggak. Karena suaranya tebal yang 3 orang laki-laki ini. Itu gimana tuh latihannya? ya sebenarnya kalau untuk para laki-laki ya latihannya seperti biasa aja sih Pak. Maksudnya kan kami ngikutin suara-suara yang lain juga kan. Memang dilatih falsetto, terus kalau misalnya pas puber itu kan kita belajar untuk perpindahan dari chest voice ke head voice itu kan harus latih banget biar transisinya smooth gitu. Iya. Nah 3 orang ini register suaranya sama semua atau beda-beda? Beda-beda. Itu harus dipaksain kalian nyanyiin di register salah satu, maksain ke register tertentu atau gimana tuh cara ngaturnya? Disesuaikan sih, Pak. Lebih kesesuaian sih. Jadi sebetulnya kalian bertiga nyanyi satu suara atau dibagi juga? Tetap dibagi ya? Ya, Dalam bertiga. Destin atau gue 2. itu 2. Satu lagi Marcel tuh alto 1. Terus saya sopran 2. Berarti ngambil register cewek ya? Alto sama sopran? Iya. Itu ya? Hitungannya register cewek semua Pak. Berarti itu banyak pakai head voice. Itu butuh latihan yang... Ini yang penasaran nih kalau situasi lagi latihan. Kan itu banyak suara ya. Ada alto, ada sopran, alto 1, alto 2, sopran 1 juga gitu. Ada sopran 1, sopran 2. Ketika sopran 1 latihan, sopran 2 dan alto 1, alto 2 tuh ngapain? Lebih dengerin sih. Oh dengerin ya? Iya, karena kan tentunya kan kami sebagai choir itu kan harus lengket kan. Iya. Terus kayak misalnya dengerin, oh ini sopran 1 tuh nyanyi seperti apa sih. Terus biasanya ya sambil lihat partitur juga, kayak misalnya lihat dinamikanya atau lihat nada-nadanya. Terus kadang ya belajar sendiri, sambil kayak humming sendiri gitu sih Pak. Tapi kalau di kelas musik, biasanya kalau lagi ada yang latihan ini mungkin pada ribut. Beda cerita. Kenapa? Karena ada target yang mau dicapai atau kenapa Kak? Biasanya kan kalau misalkan di kelas musik nih yang Pak Gigi perhatiin, kalau latihan ini aja ya, kalau di kelas musik SMP aja, kita ada angklung, kan main ensemble tuh, angklung ada gitar. Ketika lagi gitar latihan, kan angklung harus nunggu tuh, itu biasa berisik tuh, pemain angklung. Kenapa? Apa mungkin karena mereka menganggap itu tidak ada goal seperti yang kalian karena merasa itu ada goalnya makanya disiplin sampai bisa merhatiin kalau yang lagi lain yang latihan atau gimana tuh? Dari itu kita tuh kalau latihan itu tidak diperkenankan menggunakan handphone, any gadgets. Terus kita harus ya perhatiin suara-suara lain yang lagi latihan. Paling kalau misalnya memang ada yang lagi capek atau apa biasanya tidur. Enggak nggak jarang yang tidur karena kecapean. Atau ya paling ngobrol, tapi ngobrol gak harus bisik-bisik. Kalau misalkan ada yang berisik langsung ditegur gitu. Ya ditegur sama anggota lain. Oh anggota lain ya. Berarti ini sistem ini harus diberlakukan di kelas musik berarti. Harus ada tukang tegurnya. Karena kan kayak gitu kan ya tapi pengaruh nggak karena kalian pengen mencapai sesuatu di situ? Pasti pengaruh sih. Pengaruh ya karena kalian tahu goalnya ini yang kalau di kelas musik kan karena ya goalnya cuma nilai udahlah. Dan nggak semuanya minat musik. Kalau di SAC kan semuanya berminat di bidang itu, makanya serius. Ya, kalau dari Ebi pengalamannya di latihan? Saya sih salah satu anak yang kebetulan suka tidur. Jadi saya nilai latihan SAC itu sangat sulit
dan capek. Terus banyak perjuangan juga, kayak kalau kelas 12 kan lagi banyak punya HSS atau apa. Sorry, Ibi nggak bisa datang HSS karena latihan SHC, atau nggak bisa ikut main karena latihan SHC. Jadi ada banyak hal yang perlu dikorbankan. Tapi ya balik lagi sih, itu karena kemauan juga, karena pengen mencapai suatu target. Latihan 4 jam. Itu 1 Pajak jam minimal. minimal 4 jam. Iya. Itu ada waktu rehat yang kalian boleh ngobrol, boleh makan, boleh minum. Semuanya gitu ada ya biasanya. Beras Kadang ada. Oh, berapa lama biasanya? 30 menit lah. Sejam? Sampai sejam Bisa sejam. Oh iya, kalau kasih Ada mahal sih. Misalkan 2 jam latihan, sejam kita istirahat dulu, habis itu latihan lagi 2 jam gitu mungkin. Tapi kalau siang itu kalau misalnya dari pagi sampai sore full day. Jadi kayak jam 9 sampai setengah 3. ya, masa-masa 9 sampai jam setengah 3 latihan. Iya. 4 lagu itu. Tapi nggak hanya itu ya, ada latihan teknik juga soalnya. Iya. Selain latihan ada latihan teknik kan. Kalau latihan tuh kalau sama Karodi biasanya itu bisa 45 menit sampai 1 jam sendiri tuh pemanasan doang. Flexing. Gitu. Vocalizing 40 menit sampai 1 jam. sampai terdengaran suaranya udah panas baru. Lanjut lah. Humming. Ya. Humming masih dilakukan nggak sih? Masih. Lip trill. Ya. Nah, Ya gitu ya. Yang gitu ya. Lip trill. Buat yang belum tahu lip trill. Gitu. Ya kan? Itu kasih jarak nggak sih kalau lagi? Kalau lagi lip trill. ya nggak bakal. Atau pakai payung. Lip trill. Nah itu ya. Dari persiapan. Nah kalian udah persiapan. Dan sebelum kalian berangkat itu ada konser dulu kan? Pre-competition concert. Pre-competition konser. Itu yang nonton umum waktu itu. Umum. Yang nonton umum. Jadi itu membantu kalian gak sih waktu kalian tampil di Tokyo dengan adanya pre-competition itu? Sangat membantu. Sangat membantu. Jumlah penontonnya tapi lebih banyak di Tokyo atau sama aja dengan pre-competition? Jauh lebih banyak Tokyo pasti. Udah jauh lebih banyak ya. Dari ruangannya aja kan beda besar. Iya. Kalau apresiasinya gimana? Dengan jumlah yang banyak, apakah apresiasinya juga lebih banyak di sana? Apresiasi mereka terhadap penampilan kalian gimana? Banyak sih itu. Orang Jepang nggak saya bawa orang itu sih. Ya, bener itu. Ya. Kita Ya sampai yang wah, teriak-teriakan kalau yang di sini kan. Kalau mereka lebih. Awarding ceremony itu choir Indo paling berisik. Dan mereka mungkin tahu aturan. Karena kalau yang pakai kita tahu, kalau nonton musik klasik itu memang kita ada etikanya. Iya. Nggak bisa tepuk tangan di sembarang tempat. Terus kita ketika lagi show itu kita nggak boleh membuat suara. Itu ada etikanya. Mungkin mereka sudah ada edukasi tentang itu juga. Makanya nggak heboh. Apalagi itu pas kompetisi folklore sama A2 itu tuh kan ada limit waktunya. Dan itu dihitungnya dari not pertama sampai not terakhir. Jadi pas pindah posisi buat pindah lagu pun itu dihitung waktunya. Oh. Jadi kayak harus cepet gitu ganti lagu. Iya. Tapi waktu kalian pre concert competition di sini? Pre-competition. Pre-competition waktu di Bandung itu udah full pakai kostum full sama kostum yang di sini dengan yang di sana. Sama. paling hiasan rambut beda di aksesorinya. Oh, beda di aksesoris. Ya, cowok ada redesign-nya yang Oh iya, itu ada. desain. Dan yang menarik adalah kalian diajarin make up juga. Iya. Ya kan? Jadi persiapannya tuh nggak cuma karena dilihat di video itu ada koreografinya yang pasti dilatih koreografi oleh tadi siapa koreografi? Kak Marta. Terus ada kostumnya didesain oleh Heri Ibrahim. Dan selain itu kalian juga dibekali untuk bisa make up sendiri ya. Bahkan hairdo juga. Hairdo, tapi kalau laki-laki nggak pakai hair. Enggak. Tapi kalau laki-laki itu pakai apa sih? Tetap pakai bedak atau gimana? Base kalau pakai Enggak juga. bare face. Iya. Ini aku Oh, jadi nggak pakai ini ya. Semua perempuan berarti ya. Itu siapa yang latih untuk make up? Ada dari disponsorin di Pixie waktu itu. Oh, dari Pixie. Iya. Sponsor. Hebat ya, SHC punya sponsor ya. Jadi dapat barang sama dapat ilmu ya. Dari Barangnya sih nggak per orang sih. Cuman itu dipakai bersama waktu di Jepang. Oh, iya. Jadi kalian selain punya skill untuk bernyanyi, punya skill juga untuk make up. Dan tapi kalau sampai ke desain baju nggak sih, tinggal pakai ya kalau ini ya.
Tapi pakainya juga susah, Pak. Oh ya, Saling membantu satu sama lain. jadi kalian setuju beautiful is pay Benar sih. dan beautiful is iPod. Tapi emang bagus sih ininya apa? Kostumnya tuh keren banget. Iya. Keren. Ada yang dominan warna ungu ya, kalau saya nggak salah. Ungu, biru, Oh biru ya, itu biru ya. biru dan pink. Nah nanti mungkin bisa ditampilin di sini cuplikan mereka kostum-kostumnya. Ada yang juga yang kayak kostum Padang. Minang Padang ya. Ya, gitu akhirnya. Loh, kan beda. Padang kan Sumatera Barat. Kalau mereka Sumatera Utara. Beda. Habis pre-competition di sini, terus kalian semua ya pasti harus persiapan di imigrasi. Ribet nggak sih ngurus paspor sekarang? Jujur ribet. Karena kan saya bikin paspor itu kan lewat online, kayak website gitu kan. Jadi kadang tuh servernya itu tuh gak bisa kebuka karena terlalu penuh gitu loh, Pak. Tapi kalau untuk kayak visa kita bikin di imigrasinya itu ya seperti biasalah pasportnya gitu. Wah, ke Bogor. Ribet juga. Bogor. Kenapa ke Bogor? Itu ada apa ya? Kita kan harus daftar dulu kan. Terus tergantung nanti daftarnya di daerah mana. Bogor Jawa tuh. Jadi awet tuh. Kalau Darren sih langsung datang ke kantor imigrasi. yang di jalan Surapati. Yang dekat Suci. Ada ke Suci ya. Lumayan lama. Lumayan lah bisa bolos sekolah. Kesempatan ya. Jadi ngurus paspor oke udah beres, paspornya itu memang ditargetin 1 minggu sebelum harus udah pada beres atau gimana? Gitu. Wanti-wanti dari Januari kayaknya udah diwanti-wanti deh. Februari puncaknya itu. Masa berlaku paspor berapa lama sih? 5 tahun. Oh 5 tahun ya. Oh jadi diwanti-wanti dari kalau bisa 6 bulan sebelumnya udah jadi Udah paspor. jadi. Kenapa sih lama, Pak? Karena kan habis beres paspor baru bisa ngurus visa. Oke. Paspor gak beres visa. Terus Pak Kiki lihat kalian waktu mau berangkat pakai baju putih kalau nggak salah, kumpul di portir. Kuning. Kuning, sorry bukan putih ya. Kuning kumpul di portir, kalian berdoa dulu, terus berangkat pakai bis dari sini ke Cengkareng, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta kalian udah nggak bingung lagi ya mau nyari penerbangan mau ke Jepang atau ada kendala di sana? Sempet miss kalau nggak salah. Kita makanya jalan dulu, jalan dulu terus balik lagi. Terus naik aja ke pesawat penuh sama kalian dong. Ya masih banyak orang lain juga ya. Nah kita kan duduknya nggak direct. Ya. Ada Ngecak. bisa ya. Kadang ngecak. Tapi lebih baik dekatan. Oke ngecak, berangkat dari Cengkareng, transit di Hong Kong. Dari Hong Kong kalian baru ke Tokyo. Iya. Tokyo begitu keluar ternyata panas. Tuh jam Panas banget. kita nyampe jam 5 sore itu rasanya kayak Siap. matahari. Iya. Tentang panas ya Hong Kong jam 5. Terus panas, kalian makan di sana langsung. Hotel dulu. Hotel ya. Tapi kalau di hotel udah gak panas ya. Ya udah ada AC ya soalnya. Satu kamar diisi berapa orang? Sekitar 4 sampai 5 orang nih. ya karena kami cowok 3 jadi ya 3. Ya, 4-5 ya. Itu di kamar kalian latihan lagi nggak sih? Atau ada sesi latihan di luar? Di luar itu. Kita tuh tiap 3 hari pertama kalau nggak salah kita latihan tuh di Matsubara Church. Kita dan ke sana itu harus naik kereta dulu. Di gereja ya? Ya di gereja. Gereja Katolik gitu ya. Itu lumayan jauh dari. Kalian naik kereta, keretanya padat nggak? Oh ya padat Pak. Padat ya? Padat. Tergantung jam sih biasanya. Atau tergantung stasiunnya juga. Pas di Shinjuku ya yang biasa. Yang biasanya ya. Berarti kalian ngalamin berdiri di keretanya? Ya Jepang. bener. Bagus keretanya. Bagus ya. Bagus view-nya. Juga View-nya bagus. bagus. Terus kalian latihan di gereja, itu apakah dengan peserta-peserta lain atau hanya kalian aja yang latihan di gereja? Hanya kami. Itu yang bisa dapetin lokasi itu siapa ya? Ada orang Indonesia. kalau saya lihat ya susternya kayaknya kenal sama pastor di situ. Oh, iya. Jadi
kalian ke sana pakai di sana. Terus habis latihan balik lagi ke hotel. Ada kereta lagi. Besoknya latihan lagi. Iya. Ke sana lagi. Iya. Seperti itulah. Udah bah. Udah nggak bisa dipakai lagi. Makanan di sana cocok. Iya enak, enak. Enak-enaknya makanan jadi betul. Cita rasanya mirip sama Ya jauh dong. oh beda ya. Beda. Cara rasa sih dihambar di sana. Cuman masih bisa dimakan. Ya. Bandung Tolosa. Terus Karena kalian kan dulu pernah ke Tolosa. Tolosa itu di Eropa. lebih Ya. tapi lebih berasa Tokyo ya. Wah, Tolosa lebih hambar. Kalau boleh dibilang seperti itu. Kalau boleh dibilang seperti itu. Iya. Habis itu ada jeda berapa hari sih sebelum kalian tampil? 3 atau 4 hari. Enggak. Pokoknya tuh kita itu latihan sebenarnya nggak banyak, Pak. Jadi kayak agak terburu-buru sih kan hari pertama itu kan memang dipakai untuk istirahat kan. Besoknya latihan, besok itu tuh konser di Hokkaido Hall. Itu ada event apa di sana? Sekedar konser sih sebenarnya. Oh, cuma konser. Tapi yang ikut konser itu tuh partisipannya TICC juga. Oh, Ada beberapa. Iya. Jadi kalian bisa ngintip juga yang pesaing kalian Ya, bagus. Benar. di apa hall tadi? Hokkaido Hall. Hokkaido. Itu penontonnya banyak juga di sana. Hitungannya lebih banyak layarnya. Oh iya ya. Ya sekalian di atmosfernya kalian di situ. Ya, betul. Terus habis itu baru Kayak ada latihan lagi kok. ada latihan lagi, Baru kompetisi. kompetisi ya. Ya, Kompetisi itu kan ada 3 kategori di hari yang sama atau beda hari? beda hari. Oh, tapi yang A2 sama populer Aku sama. Di hari yang selang berapa? hari pertama itu ya. Iya. Hari kedua baru yang Grand Prix. Grand Prix-nya ya. Hari kedua tuh kalau nggak salah ada break 1 hari. Iya. Break 1 hari baru Grand Untuk Prix. latihan Kalau pengumumannya tapi di hari kedua semuanya. sama. Jadi pas kami Grand Prix itu dari tampil sekalian pengumuman juga, Pak. Pas sorenya. Kalau folklore itu diumumkan di hari itu juga. Iya. Folklore tuh hari kedua kompetisi. Oh, kalau yang hari pertama tadi? Jadi kita kan kompetisi hari pertama tuh ada 2. Setelah itu kita dapat informasi kalau kita menang A2. Oh, baru kita sebelum bisa masuk folklore Grand itu. Prix. Oh, jadi untuk bisa masuk Grand Prix itu harus menang di sini. Iya, dua. ya, baru folklore. Kalau folklore pengumumannya di hari terakhirnya. Di hari pertama ada yang diumumkan di hari pertama? Cuman yang masuk Grand Oh, masuk ke Grand Prix aja ya. Pengumuman yang pemenang setelah Grand Prix. Gimana rasanya waktu diumumkan kalian menang? Unexpected. Air matanya keluar nggak sih? Oh, saya. Wah, Saya sih nangisnya udah habis setelah tampil Grand Prix. Setelah tampil tuh kayak udah beres. Terus jadi begitu awarding ceremony tinggal bersenang. Tinggal playback doang. Kalian nyanyi lagu Indonesia Raya nggak di sana? Iya. Nangisnya waktu lagi nangis. Nah itu ada pesan baik. Nangis saya. Karena cerita beberapa orang orang-orang pengalaman di luar teman-teman Pak Kiki juga yang pernah keluar negeri ketika dia menyanyikan lagu Indonesia Raya di luar negeri itu katanya Bangganya. entah kenapa jadi apa? Jadi rindu lah katanya, ada rindunya, ada harunya, jadi otomatis gitu. Menarik ya. Habis itu kalian pulang ada cerita apa pulang dari Grand Prix? Jalan-jalan seharian itu jalan-jalan. Itu besoknya sih. Kita tuh kan pulang udah malam, jam 9-an ada. Dikasih kayak free time buat nyari makan dan segala macam. Tidur, besoknya baru kita ke bisnis. Bisnis ya. Bagus sama depan. Aduh, Sama. Pak Kiki belum pernah. Ya cobain deh Pak, Bapak compare sendiri. Bedanya apa emang? Lebih banyak ngantrinya. Oh, padat banget di sana. Padat banget. jadi bisa ngeliat Iya. wahana ini ngantrinya segini Ya, menitnya, wahana ini Durasinya untuk ngantri itu bisa- berapa lama? Oh, ada durasi kemungkinan kita ngantri berapa menit. Iya. Nah, kalau di Dufan kan kalau pakai gigi terakhir tuh dicap karcis terusan. Itu ngajakin cap kita masuk. Di sana gitu juga. Enggak. Tapi tetap dikasih band gitu ya. Oh, ada ini ya. visible ink. oh ya. Oh iya. Wahana apa buat Deren yang paling menarik di Disney Sea? Itu Kebetulan naik barengan nih. iya,
Iya, Tapi segerombolan sebenarnya. aku nggak ikut pas yang roller coaster yang ada gerbangnya. Justru itu paling seru, Der. Itu paling seru. Tapi yang paling menarik buat Darren, Kemarin yang tuh paling suka sempat Sempat mau naik ikut yang monster yang lebih kecil sih. Ya, Iya. yang ada muternya ya cuma gini apa ke samping ya. ya kayak gitu. Jadi roller coaster itu yang paling menarik buat Darren. Ya, Oke. kita sempat naik perahu juga. Yang sampai ke Italia. Ya, Yang apa yang enggak, kalau roller coaster yang pakai gini maksud di Darren ini pasti yang roller coaster yang biasanya kalau di Dufan itu modelnya kayak ada ulet gunung. Iya, bener. ya yang kemarin tuh ikan roller coasternya. ikan pufferfish gitu. Itu juga lumayan sih bantingannya kalau lagi ke kiri lagi Iya. itu lumayan bantingannya tuh. Kalau buat Dustin di Disney sih yang paling menarik, Itu tuh roller coasternya Indiana Jones ya. Ya, ini. Ya, kenapa itu yang menarik? adrenalinnya lebih terpacu gitu. Roller coaster Karena di puterin gitu, Pak. oh lebih parah daripada Dufan. Pernah nyoba? Belum, jujur saya belum pernah. Dufan lebih parah sih. Soalnya kalau yang ini tuh dia bukan lebar tapi ke atas. Tinggi ya. Lebih Kan tinggi. biar ke atas itu pelan begitu dia ke bawahnya kan. Seru. Oke, kalau buat Ebi, Sama sih. Yang roller coaster ini ada juga. itu ya. Di sana ada ini apa? Kalau di Dufan kan terkenal ada lagi wahana apa istana boneka. Sebenarnya ada banyak sectionnya ya, kayak yang anak-anak banget, atau yang kayak untuk general itu terbagi-bagi gitu, Pak. Tapi kami lebih nyari yang ini ngantrinya lebih cepat yang mana gitu. Jadi sia-sia. Ya, biar gak kebuang waktunya. Kalau Darren waktu itu sayangnya memang nggak ikut ke Tolosa ya. Waktu 3 tahun lalu kita bikin podcast, kalau Ebi dan Dustin pernah bikin podcast juga seperti ini, tapi cerita tentang Tolosa. Kesimpulannya lebih seru Tolosa, lebih seru Tokyo. Tokyo. Karena Udah gede. waktu ke Tolosa masih SD, belum sadar ya, Ya, belum sadar sepenuhnya untuk menikmati lingkungan sekitar. betul. Terus di sana katanya kalau di Tokyo tuh minumannya kalau di kita kan kayak banyakan yang manis. Katanya kalau di sana banyaknya justru teh tawar juga. Ocha. Jadi banyak teh tawar dijualin, banyak teh tawar. Katanya begitu, nggak tahu benar nggak. Vending machine-nya, Vending Pak. machine juga banyak sih. Di mana? Nah yang Darren beli di vending machine apa? Apa ya? Untuk beli Dr. Pepper karena penasaran rasanya. Dr. Pepper itu Soda. soda, tapi itu teh atau kayak Coca-Cola gitu. Seperti Coca-Cola. Seperti itu. Manis tapi. Lebih manis dari Coca-Cola. Wow, lebih manis ya. Dan karbonasinya lebih kuat kalau nggak salah. Bener. Ada juga gitu. Iya. Kalau Dustin di vending machine apa yang dibeli? Ada milk tea, kopi susu juga. Tapi saya sebenarnya jarang beli di vending machine sih, Pak. Kopi susunya sama nggak rasanya dengan itu? Sama sih sebenarnya. Hampir sama ya. Ya, hampir sama. Ebi, Kopi sama air, Pak. Saya krisis air. mau air mineral? Sama nggak rasanya dengan rasa sama sih? Sama ya. Kayaknya lebih nikmat karena habis jalan jauh terus kepanas. Capek. Kadang capek karena kebanyakan jalan kaki ya. Iya. Di sana ya. Tapi sehat. Ya, kerasa Iya, sehat iya. sedikit. Jadi sehat, cuma nggak kuatnya panasnya. Gila ya. Di sana jam 7 malam masih terang. Terus. Karena sempat masih terus. Nggak sadar. Malam. Terangnya tuh ya kayak Iya. jam 6 lah. Setengah 6 sore. Karena biasanya kalau daerah yang panas katanya terangnya lebih lama, kan aja segitu. Jadi kalau tampil, masih ingat nggak sih kalian rasanya tampil di Tolosa sama tampil di Tokyo tuh? Tolosa udah lupa kali ya? Karena kain masih kecil, jadinya kayak oh ya udah, kayak misalnya kalau saya ya, kalau Tolosa tuh kayak oke, tampil udah beres, ya udah gitu jalan-jalan. Saya kayak nggak terlalu banyak yang diingat gitu. Tapi kan kalau ke Tokyo itu banyak yang diingat. Jauh lebih hati Tokyo sih. Karena kita kan ada beberapa kali tampil. Kalau waktu di Tolosa tuh cuma sekali kan. Tampil di panggung cuma sekali. Oh iya. Iya. Ini ada 3 kategori ya yang diambil. Jadi lebih sibuk. Lebih sibuk kalau yang di sini. Lebih riweh kalau bahasa ininya apa Tolosanya. Buat yang belum tahu, Tolosa itu di Spanyol ya. Nah ini buat Ebi dulu deh.
momen atau hal apa yang menurut Ebi yang hanya bisa didapatkan di Jepang? Waduh, mungkin naik keretanya sih. Naik kereta. Kita sistemnya naik kereta cuma tinggal tap kartu kan. Tap kartu terus kayak kalau keluar tinggal tap kartu lagi. Tapi itu Terus gampang dan jalan di Jepang, kalau orang-orang jalan di Jepang itu cepet, nggak saya orang Indo Pak. Jadi kita kan mau nggak mau harus ngikutin alur ya jalannya mereka kan. Itu otomatis semuanya secara waktu juga kan harus lebih tepat buat waktu kan. Kalau di Jepang lebih disiplin sih, lebih tertib. ya Gitu. kalau tap kartu sih kayaknya kalau kalian pernah coba di Jakarta KRL itu sebenarnya agak mirip ya tap kartu. Cuma jalan cepatnya ini memang ya. Ada momen ini nggak sih waktu naik kereta, kalau kayak pagi ini karena pernah coba naik kereta di Jakarta di jam padat itu orang dorong-dorongan. Serius, pernah depan pagi ini ibu-ibu hampir jatuh dipegangin gara-gara dorong-dorongan. Cara terjadi nggak sih momen ini? Terjadi kalau misalnya lagi jam-jam Bisa gitu, itu padat banget. emang tapi nggak sampai dorong-dorongan. Iya, masih Ya maksudnya dempet-dempetan gitu. Nggak masuk. Kalau ini mah anarkis. Ya beda. terus kan ada gerbong yang emang khusus buat perempuan Pak. Ada gerbong. Ya. Jadi dari situ kita walaupun KRL juga sebetulnya ada gerbong. Di mana waktu di sana? Iya. Iya benar. Waktu di Jepang. Itu ditegur. Justru nggak ada penjaganya. Kita kan buru-buru ya masuk kereta, nggak akan ngeliat gerbong. Ya nggak ganggu siapa-siapa juga saya di situ. Jadi jadi diterusin di situ. Iya. Hebat. Oh, nggak ditegur di sini? Enggak. Oke, itu momen yang nggak bisa dilupakan oleh Ebi. Dustin Ya menang Grand Prix itu ya. menang Grand Prix. Ya. Terus menurutku tuh lebih berharga perjalanannya dibanding achievement-nya. Karena kayak kita bareng-bareng, kita usaha bareng-bareng, mati-matian, latihan juga capek, terus terbayarkan dengan menang Grand Prix yang nggak terduga itu tuh bener-bener wow gitu. Ketahuan sih dia paling Bombay. Ya. Bener-bener. Sampai ditanya, Dustin kenapa? Bla, bla, bla. Nangis. Orang nangis ya. Kristen lo udah nggak usah ditanya lagi gitu. Udah dong. Sampai benar-benar bengkak gitu ya. Di tampak rambut hati Rintonya keluar ya. Keluar Dustin asli. Tapi itu adalah memang ya kayaknya Pak Kiki juga kalau ada di posisi itu, karena itu bisa jadi pencapaian tertinggi kan seumur hidup. Iya. Jadi kita kan ada kebanggaan juga. Sebenarnya tuh yang bikin saya nangis banget tuh ya satu karena nggak expect, tapi tuh nggak expect-nya tuh karena denger kan pas yang konser di Hokkaido Hall itu kan saya, Welva, Grace, Karoni Karyo itu kan cek stage untuk yang kompetisi kan Pak. Nah terus tuh teman-teman tuh cerita yang ini tuh bagus loh, ini bagus lah. Itu tuh bikin deg-degan, bikin takut gitu loh Pak. Jadi kayak malah menumbuhkan rasa pesimis gitu loh. Orang mana tuh yang kira-kira Filipina tuh ada yang bagus. Itu Cakep banget. bahkan saya sendiri bisa bilang itu salah satu choir performance terbaik yang pernah saya lihat di hidup saya. Itu bagus banget sampai kita aja kaget mereka nggak masuk Grand Prix. Berarti ada yang lebih bagus dari mereka kan. Nah itu Aduh, gimana? itu yang bikin takut bener. Nah, kira-kira kalian unggul di mana sama si yang dari Filipina itu? Kira-kira Beda kategori. Oh, beda kategori. Iya. Oh, dikirain satu kategori. Ya. Oke. Udah usia mahasiswa. Mahasiswa di Indonesia juga sempat menang ya, Mas? Unpad. Juara Juara satu di kategori Kategorinya asik. benar. Oke. Nah, ini ngomong ingat nih. Dustin itu kan mainin perkusi ya. Iya. Mainin banyak alat lah. Sama. Nah, Darren juga mainin simbal. Iya. Pak Kiki lihat bawa alat. Katanya kan kalau misalkan penerbangan bawa alat itu cenderung tidak aman, banyak yang rusak alatnya. Itu kalian gimana cara bawanya supaya alat itu selamat? Plastic wrap banyak. Oh, plastik wrap. Buat alat-alat yang kan alat tradisional kayak
pedang atau rebana gitu yang lebih standar lah kayak drum, simbal gitu kita nyewa di sana. Oh nyewa di sana, kirain di bawah dari Enggak. kirain ada yang ada nih kayak gini nih ada stiker SMA Santai Angel aja. Nyewa di sana. Ya. Karena memang beberapa kali kan artis tuh sering tuh musisi terutama yang saksofonnya penyok, gitarnya pecah, gara-gara di penerbangan kan kadang-kadang jadi yang alat musik yang dibawa dari sini yang tradisional aja dan itu pakai plastik wrap banyak. tebel ya, jadi aman ya. Ya, jadi perkusi itu tuh ditaruh di satu tas atau ada tasnya lah untuk masing-masing gitu, terus di plastik wrap lagi, Pak. Masukin ke bagasi. Ya, Nah ini tips nih buat yang mau bawa barang-barang pakai pesawat ya, gunakanlah plastik wrap yang banyak. ya betul. Pakai bubble wrap juga. Bubble wrap ada. Ada bubble wrapnya juga kan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena penasaran waktu ngeliat ini bawa alatnya gimana nih supaya selamat. Hal yang tidak bisa dilupakan oleh Darren di Jepang. Soal ada sini di sini karena satu Grand Prix itu nggak mustahil dilupakan lah. Itu Iya pasti. Benar-benar. gila itu senang banget karena bukan karena menang tapi menangnya tuh nggak expected gitu. Karena kita juga saya tuh awalnya kira pemenang Grand Prix itu di juara 3-2-1 gitu. Ternyata langsung diumumin juara 1. Jadi kayak kayaknya nggak dapet. Terus begitu diumumin santannya. Wah, Itu waktu di video tuh begitu sampai dong. Teriaknya beri. enggak itu bahkan belum selesai choir-nya udah track duluan. Terus sama juga salah satu hal yang paling saya kangenin dari Jepang tuh aman-amannya jalan. Nggak mau darat. Udaranya bersih. Saya lebih sejuk. Dan di sana kita nggak ada kan kalau kita pengen kan sebetulnya hidup sehat, pengen pakai sepeda ke sekolah dari rumah, pengen jalan kaki dari rumah ke sekolah, tapi kita banyak hal yang kita takutkan, takut diserempet motor, iya kan? Takut. Kalian takut dipalak nggak sih? Jalan dicopet nggak ya? Tinggal krisis. Tapi Ya was-was lah. sama ini ya, sama kita ngerasa banyak polusi di jalan. Nah itu bisa jadi pelajaran sih, mudah-mudahan di Indonesia juga walaupun penduduknya padat mau pakai Sepeda. transportasi umum dan jalan kaki ya, yang non polusi gitu. Ini tuh saking bersihnya sampai kan itu kemana-mana jalan kaki dan panas banget sampai benar-benar baju saya basah gitu belakangnya, full air. Jadi kayak baju-baju kotor saya yang saya taruh di kresek, begitu saya pulang ke Indonesia kan buka, nggak bau sama sekali. Kayak benar-benar nggak ada baunya, kayak baru dicuci. Kalau kita di sini kan, kalau misalkan kita jalan kaki dengan kepadatan kendaraan seperti ini, begitu kita pakai tisu di sini, ada ya ininya apa warna hitam gitu banget. Ternyata di sana nggak terjadi karena polusinya rendah ya, tingkat polusinya ya. Itulah. Termasuk soal sampah sih Pak. Kita di apartemen aja kita kalau di tempatnya, kalau hotelnya kalau misalnya udah habis makan tuh harus dibersihin dulu, terus dipisahin. Emang bener-bener dipisahin. Iya. Yang plastik, yang kertas, organik ya. Iya, dipisahin semua ya. Itu berdasarkan warna atau ada tulisannya? Kalian bingung nggak sih waktu itu? Ada tulisan. Pakai bahasa Inggris ya? Iya. Orang Jepang bisa diajak ngobrol bahasa Inggris? Kalau Family Mart sih mereka balasnya tetap Jepang. Iya. Kan bingung saya. Jadi ya udah ngasih duit aja. Nah duit kalian tukar di mana? Di sini. Oh di sini udah persiapan ya. Jadi kalau di sini udah bawa duit. Mereka pakai apa mata uangnya? Yen ya, udah punya itu. Kayak di sana tinggal jajan. Relatif mahal atau relatif murah? Menurut kalian? Boleh. Iya ya. Cuman masih masuk budget. Ya. Terus kalian juga di sana punya pengalaman untuk menonton Amarcord. Ya. Ini adalah grup vokal ya, grup vokal laki-laki dari Jerman yang sedang mengadakan tur di Jepang. Itu dapat fasilitas dari panitia TICC ya. Dan ada 2 anggota itu tuh jurinya juga, Pak. Oh, 2 aja sih. Iya. Anggota Amarcord itu jadi juri. Iya. Layak jadi juri menurut kalian? Wah. Gimana rasanya menonton penampilan Amarcord? Kan itu kan kalau di Indonesia mah nggak terkenal ya kalau di Indonesia.
Karena kurang antusiasmenya sih. Apresiasi terhadap musik. Nah, beda. Pengalaman apa pelajaran apa yang bisa dilihat dari Amakor? Dari segi penampilan mereka sesuai sama memang seperti artis pada umumnya atau gimana tuh? Maksudnya wardrobe segala macam. Pakai jas seperti formal gitu sih, Pak. Kalau choir itu cenderung tekniknya tuh pakai teknik klasik kan. Beda tekniknya sama pop. Dapat pengalaman itu konser 1 jam kurang lebih. Lebih ya. Kan orang tuh pada nggak tahu lagunya. Ya, Kalian termasuk yang nggak tahu lagunya, tapi bisa menikmatin. macam brosur gitu. Isinya lagunya apa? Oh, ada liriknya, ada artinya dalam bahasa Inggris. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi mereka nyanyi dalam bahasa Jerman. Tetap sesuai dengan partiturnya ya. Oh, partiturnya bahasa apa? Mereka tuh Tentu. kayak dari beberapa Tapi pembawaannya version. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan juga buat kalian. Apakah menjadi World Champion Choir itu pencapaian tertinggi dalam hidup kalian sampai saat ini? Sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Kalau itu ada pencapaian tertinggi, apakah mau yang lebih tinggi lagi? Udah khusus. Contohnya apa? Nggak mesti choir ya. Pencapaian apa misalkan yang kebetulan relating to cita-cita saya. Saya mau jadi psikolog. terus? Kalau bisa sampai publish jurnal sendiri gitu. Ya mudah-mudahan dapat rekognisi internasional juga. Terus dapat beasiswa ke luar negeri. Ke Tokyo atau ke Jepang. Kalau Dustin pencapaian, karena ada orang yang saya udah pernah jadi juara dunia, udahlah nggak usah ngapain lagi. Pencapaian tertinggi udah datar aja atau gimana nih, Dustin? Kalau menurut saya bisa ngajak liburan keluarga itu tuh pencapaian yang tertinggi buat saya. Liburan teman Luar negeri, mau keluar kota, yang penting have fun bareng. Asalkan saya yang membayar atau apa gitu, Kita ikut deh. boleh. Ya. Doain ya. Gaby, pencapaian apa lagi yang ingin kamu capai? Ini apakah pencapaian terakhir dan tertinggi? Jangan atuh seperti ya jadi orang sukses sih. Nggak ada lain. Nah, sukses ini kan ada yang General. ada orang merasa sukses kalau uangnya banyak. Ada orang merasa sukses kalau gelarnya panjang. Ada orang merasa sukses kalau punya keluarga bahagia. Nah, suksesnya gimana nih? Kalau aku sih lebih mikir aku bekerja tuh dengan hati yang senang. Gimana caranya aku bisa mencintai pekerjaan aku, tapi juga aku bisa membiayai. Jenis pekerjaannya? Saya tuh orangnya labil, Pak. Dan saya bosan. Iya, jadi aku nggak bisa terpaku sama satu pekerjaan. Pasti kayak aku tuh pengen jadi akuntan nih. Tapi aku juga pengen jadi pengusaha, tapi juga freelancer. Iya, kalau gitu. Banyak ya. Banyak. Ya gimana nanti lah ya. Dan dengar-dengar SAC ini punya misi setelah dari cerita dulu Tolosa, terus sekarang ceritanya di Tokyo, cerita kedepannya adalah Italia. Apakah mungkin itu terjadi? Ya kan, kalian sementara waktu ini bulan Juli ya. Iya. Betul. Terus September ya Italia nih. Feeling kalian, apakah mungkin kalian berangkat ke Italia? Mungkin lah. Mau diunpad kan. Oh, kamu pengen diunpad? Kalau misalnya saya terima di jalur SNBP ya, saya bisa ke Italia. Karena masih di Bandung. Tar dulu, Unpad. Emang kalian lulus? Oh, Septembernya bukan September. Oh, September kemarin udah lewat ya. Oh iya, September. Astaga. Ya masih ada waktu ya. Ya benar-benar kalau masuk. Benar kalian udah kuliah di situ ya. Kalau mau rencana masuk, targetnya masuk Unpad psikologi. Targetnya. Ya mudah-mudahan ada yang dengar nih pemerintah Indonesia. Karena ini punya prestasi. Siapa tahu ada jalur prestasi. Gak usah pakai tes. Mau nggak?
Oh, Nggak nolak lah. kalau rencana Dustin kuliah? Unpad juga. Oh, pelajaran negeri juga. Iya. Fakultas Hukum. hukum. Tolong didengarkan, barangkali ada channel-channel ini punya barangkali bisa dipakai ya. Batak nih, Batak. Barangkali bisa dipakai jalur kompetisi nih. Mudah-mudahan bisa dikasih jalan tol. Kalau kasih jalan tol mau ke siapa yang ngolah? Di stand. Keren sih. Kalau stan itu terkenal dengan ini ya, apa dari dulu tuh kuliah udah dibayar. Jadi dari zaman Pak Kiki, sebelum zaman Pak Kiki, image stan itu kuliah sudah dibayar. Jadi kita nggak bayar malah dibayar. Oh stan ya. Memang senang akuntansi. Iya. Matematika aman. Ya, Aman. membaiklah Pak. Dari kelas 10 membaik. Oh mau ke stan. Nah ini juga kalau ada jalan tol tanpa tes mau. Course. Pasti. Siapa tahu gitu. Siapa tahu Pak Jokowi nonton. Amin. Unpad Pak. Oh, Ini 2 Unpad nih Pak, tolong ya. Apa hubungannya hukum dengan Batak? Stereotip masyarakat Indonesia itu adalah orang Batak itu kan terkenalnya keras, ngomongnya frontal, to the point, terus stereotipnya ya kayak Batak tuh biasanya hukum-hukum tuh cocok gitu. Bahkan tadi Mas lagi kalau dia terkenal terus dikasih kamera diliput tangannya bergetar. Udah cincin kan. Hukum Batak ya. Jadi Batak itu memang banyak julukannya ya. Nah, kenapa mereka banyak dihukum dan umumnya jadi pengacara. Nggak tahu kalau dia mau jadi lawyer atau enggak. Yeah. Jadi Batak itu singkatan dari banyak taktik. Makanya kalau ngomong kalau debat menang terus. Taktiknya banyak. Tapi pengen lawyer, jaksa Masih belum tahu tentang itu. belum tahu ya kalau kesana ya. Karena biasanya kalau hukum tuh ada sama kayak psikologi juga biasanya ada sekolahnya lagi supaya bisa jadi psikiater kalau nggak salah ya. Iya. oh enggak, beda. Oh beda ya. Itu psikologi tapi psikiater tuh lebih ke sisi medisnya. Kalau psikologi juga, kalau hukum tuh biasanya ada sekolahnya lagi supaya bisa jadi advokat atau lawyer. Terus dia bisa jadi notaris, itu juga harus sekolah lagi dia. Terus bisa juga jadi jaksa atau hakim. Siapa tahu nanti kita lihat di TV ada hakim udah pakai dasi yang putih gitu kan? Dustin Patupean. Enggak benar. Amin dong. Tapi mudah-mudahan jadi hakim yang adil gitu ya. Nih, kenyataan ini berdasarkan dokumentasi. Jadi waktu kalian berangkat itu Pak Kiki menugaskan 4 orang OSIS yang berangkat ke Jepang, kasih mereka untuk mendokumentasikan kegiatan dan melihat ada satu orang yang memfoto traffic light di sana. Jadi traffic light di Jepang itu ternyata hanya lampu merah dan lampu hijau yang dari foto itu. Kalian perhatiin gak sih? Enggak. Tapi di sana ada macet. Enggak. Lebih ke padat orang-orang jalan. Oh, padat orang jalan. Iya. Lihat di IG gitu. Ada berita Jepang liput kemacetan terus ditunjukin jalannya. Itu nggak macet, itu kayak bener-bener longgar-longgar gitu jaraknya tuh. Kok macetnya Jepang itu padat merayap di sini. Ya jadi padat cuma masih jalan ya. Iya. Nggak yang macet kayak kita. Terus udah macet ada angkot yang Macet Jepang tuh kayak Bapak juga. tambah lagi helm hijau. Bukannya tadi itu yang tadi kalau di sana nggak mengalami itu ya. Enggak. Bukannya kita membanding-bandingkan tapi ini harapan mudah-mudahan. Tapi udah kepadatan penduduknya beda sih. Iya, benar. Ya. Jepang kan kemana-mana masih jalan kaki, di Indonesia nggak kayak gitu. Ya, dari kepadatan penduduk udah beda. Kita tuh di Indonesia tuh data 2010 atau 2005 per kilometernya tuh 13.000 jiwa per kilometer, terutama di Cicadas, Kircon. Pernah ngerasain lewat Cicadas? Ini rumus kita dekat situ. Tidak kaget. Tidak lagi. Jadi wajar kalau macet di situ kan. Nah, kenyataan kedua dari lihat-lihat foto anak-anak tuh palang pintu kereta tipis ya seperti portal perumahan. Warnanya juga kuning hitam kalau nggak salah. Tipis. Kalau di sini kan udah mah tebal, ada yang jagain pakai peluit. Ya, udah gitu masih ada yang nyerok. Emang hebat. Tapi kalau di sana rapi yang dilihat walaupun dia cuma gitu. Nggak tahu di sana bunyi juga nggak? Kalau di kita kan bunyi kan? Bunyi juga. Bunyinya sama.
Siapa tahu kalau di sana duk. Tapi saya sempat lihat pas perjalanan jalan ke Masubara tuh ada kolam kereta satu. Itu tuh saking tipisnya dia, dan karena cuacanya panas kan bengkok palanya tuh kayak melewat sendiri gitu. Sakit pipisnya ya. Nah, tapi kan di kereta harusnya kita bisa kedengeran, karena kalau kita naik kereta di Bandung ke Jakarta itu kedengeran suara titut-titutnya kalau kita lagi nyebrangin jalan. Emang kalian nggak ngedengar suara itu waktu lagi naik kereta? Atau memang jarang lewatin jalan? Jarang lewat, pas keretanya lewat juga gitu. Kalau di sini soalnya kita ngelewatin stasiun Bandung, kita tuh kedengeran tuh. Stasiun Cimindi bunyi lagi. Iya. Itu kalau dari Bandung, kalau dari Padalarang ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta kan ngelewatin itu, terus ngelewatin Cimindi terus Padalarang itu bunyi terus Purwakarta juga gitu, karena banyak persimpangan. Berarti kalian nggak sadar ya akan suara-suara itu. Mungkin jarang melewati jalan raya rutenya. Iya. Banyaknya mungkin alang-alang sebelah kiri kanan atau gimana pemandangan yang kalian lihat waktu naik kereta. Itu perkotaan juga ya. Oke. Terus ini fakta atau tidak nih, orang Jepang itu sopan? Fakta. Banget. Fakta ya, orang Jepang sopan. Contoh kesopanannya? Kayak mereka tuh in general gak ribut gitu orang itu, kayak sangat menghargai ketenangan orang lain. Jadi kalau di tempat makan kalian nggak ada dengar orang ngobrol? Kalau tempat makan sih Biasa kedengeran ya. Kereta sepi. Kalau kita berisik tuh kita yang dilihatin orang Jepang. Yang dikit tuh kayak nggak sopan gitu di sana. Jadi kalian waktu di kereta diem, memang diem? Bisa diem. Kecuali kalau gerbongnya dikuasai oleh anak SAC. Terbawa suasana berarti. Ya. Tapi fakta menariknya adalah orang Jepang jalannya cepat Banget. Itu Benar. kalau di kalian di Shibuya atau Shinjuku yang ada zebra. Itu Shibuya. Nah. Crossingnya itu kan banyak persimpangannya. Ya Shibuya Cross yang terkenal itu memang orang tuh padat dan jalannya cepat-cepat. Jadi kami memang harus kayak baris biar nggak saling hilang gitu loh. Iya. Nah, kalian tuh ngerasain juga karena kalian banyak jalan kaki nyebrang jalan. Iya. Itu kalau nyebrang ada rambunya nggak? Hijau, merah. Ada. Masih kalian kayak di sini aja langsung tangannya langsung ke. Wah, bisa mati Pak kata saya mah. Oh, jadi kalau di sana ada rambu-rambunya? Ada. Ada. Tetap ada. Bahkan punya rambu buat pejalan kaki. Yes. Jadi Jadi lampu untuk orang gitu. Nyalanya tuh. untuk nyebrang. Untuk nyebrang. Kan tuh di sini juga sebetulnya ada, cuma kadang-kadang kita nggak perhatiin. Iya. Yang penting jalannya kosong, kita lewat aja gitu kan. Kalau yang penting tangan kita udah gini nih. Oh, kalau di sana ternyata itu ya. Masih ada. ada tombol khusus juga kalau nggak salah. Iya. Kalau nyebrang tuh. Iya. Itu bisa jadi ini juga, siapa tahu kalian jadi pemimpin nanti di Indonesia, jadi masukan pengalaman kalian di sana. Yang lucu sih eskalator. Kenapa? Kita kan harus di kiri kan. Kalau di kanan tuh kita harus jalan. Jadi nggak boleh diem ke kanan. Iya. Itu orang yang buru-buru. Kadang kan kalau di subway gitu kan stasiunnya kan kadang harus turun gitu kan, Pak. Sekarang orang buru-buru harus cepat-cepat, ya udah kita kasih jalan tuh di sebelah kanan. Jadi kita menetap di sebelah kirinya. Ya. Ini pernah jadi perdebatan di Twitter. Iya, jadi karena waktu itu kalau nggak salah mereka berpasangan, nggak tahu pacaran nggak tahu apa, mereka dua-duanya menghalangi si ini eskalator tuh duaan, gitu kan, nggak bisa dipisahkan kayak gitu kan. Iya. Naik eskalator, jadi ada yang komentar, harusnya di eskalator itu diisinya sebelah kiri aja, jangan yang kanannya, yang sisi kanannya jangan diisi, supaya orang kalau yang buru-buru bisa sambil lewat situ. Oh, jadi ramai di bawahnya, aturan dari mana, bla 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 bla. Oh, ternyata di Jepang begitu budaya. Memang gitu. Cuman itu yang lucu, karena kita udah kebiasaan di kiri, even sampai waktu di Cengkareng, kita tuh baris biar di kiri semua. Sementara orang Indonesia tuh pada bingung. Ini kenapa segerombol pada ngantri buat di kiri semua. Ya itu memang beda kultur. Berarti yang waktu itu perang di Twitter, mungkin jangan-jangan dia hidupnya bukan di Indonesia lagi. Iya. Di luar. Saya pernah ke Singapura, di Singapura gitu juga. Iya. Jadi mungkin itu etika dunia. Cuma kita yang belum tahu itu. Kita belum tahu. Jadi itu masuk tadi. Pagi itu juga baru tahu. Karena aneh juga di Twitter, orang mau ngeributin eskalator. Emang kenapa kalau dua-duanya sih? Kadang sama anak juga kan begitu berdua. Iya. Oh, ternyata
Kalau di Jepang mah kulturnya di kiri kalau kamu nggak mau jalan, kalau yang di kanan itu untuk yang buru-buru. Bener juga sih. Kan nggak ada aja orang-orang yang butuh waktu cepat untuk Iya. karena mungkin udah mau ketinggalan pesawat atau apa. Oke, mantap tuh ya. Berarti kalau kalian sekarang tapi kalau naik tangga di kiri. Kayak juga sih. Populasi sepeda di Jepang sebanyak populasi motor di Indonesia. Kepadatan penduduknya jauh sih. Nggak lebih padat kita ya. Tapi di sana kalian nggak menemukan motor. Nemuin tapi lebih banyak buat delivery. Bukan Kita lebih banyak sepeda di sana. lebih banyak lihat sepeda daripada motor ya. Orang sana lebih banyak menggunakan ini umum ya. Transportasi. Itu bayar nggak sih transportasi umum? Pasti bayar. Kita kan top up beberapa kali. Iya, Udah top up ya. Iya. Oke. Harga kalian sekali berangkat sama harga satu minuman di vending machine harganya sama nggak? Lebih mahal mana? Perjalanan atau Lebih murah berangkat. Sekitar 200 yen mau setiap naik. lebih murah kalian perjalanan? Lebih mahal sih tetap jatuhnya. Iya. Lebih mahal. Lebih mahal ya. Biasanya kalau nge-tap awal itu tuh lebih murah. Oh, pas nge-tap awal itu. Tapi kalau misalnya kita udah mau keluar station nih, misalnya tujuan kita di Harajuku, terus mau keluar dari Harajuku itu kan nge-tap lagi untuk keluar kan, itu pasti lebih mahal biayanya. Itu untuk ini sih pengen tahu apakah di sana tuh transportasi umum relatif murah atau mahal gitu. Sebenarnya kalau dihitung-hitung ya standar ya. Maksudnya ada perhitungannya juga ada. Iya. Semakin lama kita di dalam stasiun, bayarnya semakin Mahal juga. Oh, makanya kita mau gak mau jalannya harus. oh jadi ada hitungannya ya. Kalau kita lama di stasiun lebih mahal. Makanya kita jalannya cepet kan. Iya, mungkin itu juga yang membuat mereka jalan cepat supaya lebih murah. Oke, karena kalau di kita kan termasuk Pak Kiki daripada ikut transportasi publik, kalau dihitung-hitung lebih murah kredit motor daripada bayar transportasi publik. Mana kita juga ngajar waktu lebih cepat kalau di sini. Tapi kalau di sana mah tepat waktu semuanya ya. Iya. Nggak ada yang delay. Oke, toilet Jepang canggih. Real. Betul banget. Itu shock banget sih waktu masuk toilet airport. Bahkan bingung itu flush di mana, Iya. Tuh. hancuran di mana. Oh, canggih bener ya. Iya. Bahkan katanya di toilet Jepang itu ada tombol musik untuk menutupi noise. Terus lucu kalau di Disney itu lagunya lagu Disney. Oh itu lucu banget. Kalau di airport nggak tahu, nggak nyoba. Di airport tuh enggak. Oke, jadi ada toiletnya aja ada Ada musiknya bersih tapi ya. bersih. Isis. Toilet umumnya juga gitu. Toilet. Toilet umum ngerasain nggak waktu kalian masuk ke perbelanjaan itu atau memang di pusat perbelanjaan disediakan toilet juga? Sebenarnya kalau pas jalan-jalan gitu jarang ke toilet ya. Iya. Oke. Pengen tahu aja kalau di sini kan kadang-kadang toilet masuk 2.000 gitu kan, di sana mah enggak ya. Enggak. Atau tap kartu jangan-jangan. Enggak ya. Tetap gratis. Oke, sebetulnya hanya itu aja sih yang mau kita bicarakan hari ini. Pengalaman kalian di Jepang. Dulu kita pernah bicara di Tolosa dan mudah-mudahan ntar lagi di Italia juga ini ya kenyataan. Iya. Amin. Di Italia juga nanti harus diajak ngobrol lagi karena orang-orang Italia adalah salah satu, karena Pak Kiki suka balap, orang-orang kebanggaan di dunia balap itu Italia. Oke, closing statement dari siapa dulu? Dari Deran lah yang untuk menutup kegiatan. Tadi kan saya duluan, karena yang lain Nggak ada ada. Closing statement kayak apa nih? Closing aja kira-kira. Ya doakan kami mudah-mudahan di Italia gini, atau ada yang belum diceritakan waktu di Jepang, atau apalah yang ada yang belum diceritakan, atau kasih buat adik-adik yang sekarang di SMP yang mau masuk SAC atau gimana. Oke. Buat kalian yang suka musik atau suka nyanyi, bisa kalian coba audisi. Tapi untuk saat ini kami udah nutup audisi. Tapi pasti ada audisi lagi kok, tenang aja. Coba ikutan dulu aja nggak apa-apa. Terus ya rencana kami tahun depan itu bakal ke Italia. Ya mohon doanya. Semoga semua proses lancar dan di sana
ya ini doa terbesar saya nih, semoga bisa menang lagi. Jadi ini ya ada 2 gelarnya. Ebi? Udah diambil Dustin, gimana ya? Pesen aja nggak apa-apa ya? Iya loh. Dari aku sih buat teman-teman semua, trust the process. Apapun yang kalian kerjakan, gak akan hasil itu tidak mengkhianati usaha kalian. Jadi tetap semangat. Terus jangan segan-segan ngambil kesempatan-kesempatan yang bisa naikin juga prestasi kalian. Apalagi itu dibutuhin di perguruan tinggi gitu sih. Keren. Cuman pesan aja sih dari apa yang aku pelajarin selama proses persiapan di ICC ini sampai kompetisinya. Apapun yang kalian perjuangkan, apapun yang kalian mau, komitlah dengan si keinginan itu dan jalani perjuangan kalian dengan bahagia gitu kalau bisa. Karena kalau belajar senang sama nggak senang tuh beda banget hasilnya. Jadi ya whatever you do it happily. Mantap. Ya, baik. Terima kasih buat para penonton hari ini di Meja Guru. Persoalan kita sudah selesai dengan 3 orang siswa dan siswi dari SMA Santai Angela. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan khawatir, segala persoalan bisa diselesaikan di Meja Guru. Bye-bye. Oke.